Halo pemirsa, apa kabar Anda? Kita berjumpa lagi dalam NTV Prime. Saya Doni The Kaiser. Tidak lupa redaksi NTV mengucapkan Selamat Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah. Pemirsa, tahun ini kita merayakan Idul Fitri berbarengan. Yang istimewa, Hari Raya tahun ini bertepatan dengan tahun politik yang hiruk-pikuk. Dan saat ini juga berujung sengketa di Mahkamah Konstitusi. Lalu bagaimana kita memaknai Idul Fitri sehingga merayakan hari kemenangan sebagai pribadi, masyarakat, dan bangsa? Di momen Idul Fitri ini kami hadirkan Kiai Haji Misbahul Munir Kholil, Ketua Umum Aswaja Center Nahdlatul Ulama. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Apa kabar? Baik Mas Doni. Minal aidin wal faizin Kiai. Sama-sama. Nggak mudik Kiai? Lah, kita akan diundang. Kalau mudik kampungnya kemana Kiai? Saya ke Jawa Timur Mas. Oh, di mana Jawa Timurnya Kiai? Di Probolinggo. Probolinggo, ya. Mudah-mudahan Lebaran hari ini Kiai dan keluarga juga bisa merayakan bersama keluarga ya Kiai. Amin, amin, amin. Ya, Kiai, ini tahun ini kita berlebaran bersama-sama ya, seluruh komponen masyarakat. Apa yang bisa Anda sampaikan Kiai? Di satu sisi kita harus bersyukur ya, bahwa semua komponen umat Islam, mayoritas umat Islam itu lebarannya berbarengan. Dan ini seyogianya memang demikian, karena Idul Fitri itu adalah ibadah kolektif. Jadi tidak bolehlah ada yang melakukan ibadah mendahului atau mengakhiri. Karena keputusan seharusnya itu otoritas ada di pemerintah. Ya, ormas-ormas sampai kapanpun terus akan berbeda, tetapi mari kita pahami itu sebatas perbedaan. Karena begini Mas Doni, bahwa dalam Islam itu perbedaan boleh. Ada perbedaan, ada penyimpangan ya. Nah, kalau perbedaan misalnya masalah kunut tidak kunut, maulid tidak maulid ya. Ada juga berkaitan dengan mengawali Ramadan. Ya, asal berangkatnya dari satu hadis yang sama, misalnya berdasarkan ru'yah. Ada yang mengatakan ru'yah itu ru'yah bil ilmi. Ada yang mengatakan ru'yah bil fi'li. Bil fi'li itu dengan mata kepala. Ya, ini kan sama-sama berangkat dari satu teks. Tapi pemahamannya berbeda. Masih ditoleransi itu. Tapi bersyukur kepada Allah, pada hari ini, Lebaran tahun ini bersama semua ormas. Ya, itu artinya sebuah nikmat yang besar yang harus kita jaga. Iya. Ada beberapa masyarakat kita yang ternyata Idul Fitrinya lebih awal nih Kiai. Di beberapa daerah saya melihat ada peristiwa itu. Apa yang bisa Anda sampaikan? Jadi saya sampaikan tadi, kalau perbedaan boleh. Tapi kalau sudah menyimpang, mari kita ingatkan. Karena kalau kita telusuri misalnya, kenapa Anda itu Lebaran dulu? Ya, karena dapat telepon dari Allah. Setahu saya syariat itu tidak demikian. Ya, Quran, hadis, dan pandangan ulama ya. Kalau terlalu jauh kita harus ingatkan. Saya pikir itu sebuah hal yang terus akan terjadi ya di tengah-tengah umat Islam, karena namanya kebodohan itu Mas Doni terus akan ada. Al-jahiliyatu adat kama kanat, katanya para ulama. Kebodohan itu terus akan ada, dan kita sebagai para ulama harus tetap mengingatkan. Kita memang PR utama kita itu berilmu ya Kiai ya. Berilmu. Makanya perintah pertama kita itu kan disuruh baca ya Kiai. Nah, Anda melihat bagaimana dalam konteks kehidupan kita berbangsa dan bernegara ini, belajar, berilmu itu kan sebenarnya tanggung jawab masing-masing pribadi, tetapi negara juga harus memfasilitasi. Mana yang lebih penting ini Kiai? Jadi kita tahu bahwa bangsa ini akan berubah menjadi besar atau stuck, itu berangkat dari ilmu. Karena bagi kami para kiai, perubahan itu terjadi oleh sebab proses pertama karena ilmu. Orang mempunyai ilmu, kemudian dia mempunyai keinginan. Dan setelah orang punya keinginan Mas Doni, orang akan melakukan sebuah tindakan. Maka bangsa ini harus, porsi anggaran pendidikannya itu juga harus ditingkatkan, karena bangsa ini akan menjadi besar kalau sudah pendidikan lebih baik. Saya ingin tarik kembali lagi ke Idul Fitri Kiai. Ini kan hari kemenangan. Artinya ketika kita 1 bulan lamanya berperang melawan hawa nafsu, lapar dan dahaga, ini kita patut merayakan dengan rasa syukur. Nah, sebenarnya makna hakiki dari Idul Fitri itu apa Kiai? Bukan cuma merayakan atas perang yang kita menangkan kan? Jadi Idul Fitri memang secara harfiah bisa bermakna kembali kepada tradisi makan dan minum. Karena sebelumnya 1 bulan kita tidak makan, tidak minum ya. Tetapi fitri juga bermakna kepada kesucian ya. Kembali kepada kesucian. Karena manusia itu Mas Doni
ini asalnya kan memang suci. Ya. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua yang terlahir ke dunia ini, siapapun namanya, dari suku apapun, dari agama manapun, terlahir dengan keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Ya, karena pergaulan saja yang mempengaruhi. Karena itu, dalam Islam itu untuk kembali kepada suci itu banyak proses, banyak cara. Ya. Di antaranya adalah proses berpuasa. Sayyidina Rasulullah Muhammad SAW pernah menyampaikan, man shoma Ramadan, barang siapa puasa di bulan Ramadan, imanan, karena didasari iman, wahtisaban, dan karena ingin mendapatkan ridho Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Nah, ini akan diampuni dosanya yang lalu. Artinya kita akan kembali kepada suci. Ini yang dirayakan oleh kita. Bagi orang yang berpuasa, kemudian didasari oleh lillahi ta'ala, karena Allah. Lah ini menariknya akan menjadi spirit kita. Dan kesucian ini harusnya dipahami suci dosa antara kita dengan Allah loh. Makanya kemudian mengapa di Indonesia itu ada tradisi mudik, tradisi halal bihalal. Itu sebenarnya menarik. Ya. Karena ternyata kalau kita tarik, itu semua berdasarkan ajaran agama. Karena kalau kita berbicara dosa kepada Allah mungkin dengan istighfar ya, diampuni sama Allah. Kita wudhu, rontok itu dosa itu. Tapi kalau kaitan dosa dengan manusia, nah itu harus ada proses minta maaf. Iya, langsung ketemu orangnya ya. Ya, harus minta maaf. Nggak cukup istighfar, muter tasbih 1000 kali, nggak cukup. Makanya tradisi halal bihalal, tradisi mudik, ini harus kita jaga, kita rawat dengan spirit yang jelas. Apa spiritnya? Lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan insya Allah ini akan menyempurnakan Mas Doni berkaitan dengan kesempurnaan kemenangan kita. Ya. Jadi bukan hanya hubungannya dengan Allah, tapi juga hubungannya dengan makhluknya Allah. Hablum minallah dan hablum minannasnya ya, dapat itu. semua Kiai. Kiai Misbah, ini ada orang yang berpuasa cuma dapat lapar dan dahaga. Dia memajukan makan pagi, memundurkan makan siang. Iya. Ini bagaimana ini Kiai? Ya itulah yang disinggung oleh Rasulullah SAW. Ya, banyak orang yang berpuasa hanya sekedar ritual saja, melaksanakan rutinitas, tetapi karena tidak melakukan hal yang baik, bahkan melakukan hal-hal yang negatif. Ya. Mulutnya, lisannya masih berbicara hal-hal yang negatif, ya sering bohong. Kemudian tangannya, sekarang yang berbicara kan bukan hanya mulut ya, tapi tangan. Jempol ini. Dulu Mas Doni, waktu saya baca Quran ini, al-yawma nakhtimu ala afwahim, besok di akhirat mulut kita ini dikunci. Yang berbicara adalah tangan. Waktu saya kecil, saya mengatakan, masa iya ya tangan bisa berbicara? Nah hari ini, kita setiap hari kita pakai tangan kan? Makanya termasuk yang saya ingatkan, ketika kita berpuasa kemudian mulut kita tidak terkontrol, tangan kita sering bikin hoax gitu, baik membuat atau menyebar. Itu yang dikatakan oleh Rasulullah, puasanya nggak ada guna itu. Nggak ngefek, nggak mempengaruhi kepada perilaku. Ya. Harusnya setelah berpuasa Ramadan, Idul Fitri, kita kembali fitri, meraih kemenangan, perubahan sikap terjadi, Kiai. Iya. Paling mudah membaca orang yang sudah fitri dan meraih kemenangan dari sikap seperti apa, Kiai? Seperti apa yang disampaikan oleh ulama, Mas Doni, bahwa apa yang kita lakukan diterima atau tidak oleh Allah. Puasa kita diterima atau tidak oleh Allah. Itu ada indikatornya. Ya. Kalau kita hakikatnya nggak tahu apa diterima atau tidak ya sampai kapanpun. Tetapi di antara tandanya adalah amalul hasanati ba'daha ala tawal. Kebaikan setelahnya lebih baik, lebih istiqomah, lebih rajin. Makanya saya mengatakan ayo kita memantaskan diri untuk diterima oleh Allah. Ya, kita kan mengatakan tidak tahu nih diterima atau tidak, tapi mantas-mantasin diri. Misalnya dengan kita memperbaiki ibadah kita, perilaku kita, kualitas kita. Termasuk juga misalnya ada anjuran setelah kita melaksanakan bulan puasa ini, Ramadan, kita dianjurkan untuk puasa Syawal 6 hari. Baik berturut-turut atau tidak. Itu sebenarnya satu hal ingin menekankan agar ibadah kita ini diterima oleh Allah. Dan kita memantaskan diri untuk ke sana. Ya.
Itu Mas Dani. Kita berprasangka baik juga ya, Kiai Iya, ya. iya. Nah, artinya kalau kita berpuasa, kemudian setelah berpuasa, perilaku sikap kita dalam kehidupan sehari-hari itu harusnya berubah gitu kan, Kiai. Nah, ini saya kaitkan dengan konteks kita lebaran secara bersama-sama, kemudian ini tahun politik juga, Kiai. Ya, sebelumnya kita mungkin terpecah oleh berbagai perbedaan pandangan politik, tetapi hari ini kita harusnya menyatu kembali. Apa yang Kiai bisa sampaikan terkait dengan tahun politik tahun ini? Perbedaan dalam pandangan politik dibenarkan. Kan boleh kita. Ya. Beda partai, beda pilpresnya, boleh kan? Boleh. Dan itu dibenarkan oleh negara. Yang tidak boleh itu kita berantem. Kita menghabiskan energi dengan sesuatu yang tidak perlu. Maka momentum daripada Idul Fitri, mari kita manfaatkan sebaik-baiknya. Nah, kalau nggak ada lebaran, mau minta maaf itu judulnya gimana ya? Lewat mana kita ini mau minta maaf? Tetapi dengan Idul Fitri, kita mungkin membuka diri, rumah kita terbuka untuk orang. Itu bagian daripada ikhtiar kita untuk memperbaiki bangsa ke depan. Gunakan momentum Idul Fitri untuk perbaikan bangsa. Itu saran saya. Ya soal perbedaan, ya kita ikuti proses lah ya. Saya mengatakan ya namanya kontestasi. Pasti ada yang kalah, ada yang menang. Betul. Tidak mungkin menang semua. Ada yang kalah, ada yang menang. Maka yuk kita tradisikan, kalau sudah bertanding, selesai, kembali. Kita fair, kita salaman. Apalagi sekarang Idul Fitri. Manfaatkan sebaik-baiknya. Saya menarik ya, ketika melihat Bapak Presiden, para pimpinan partai, ya membuka rumah masing-masing ya. Untuk apa? Untuk halal bihalal. Saya katakan, subhanallah, ini tradisi yang baik, yang bisa ditiru oleh rakyat Indonesia ini, Mas Doni. Demikian. Iya, iya. Ini yang lagi sidang di Mahkamah Konstitusi juga hari ini semua bermaaf-maafan, salam-salaman. Ya mudah-mudahan setelah ini juga muatan atau nuansanya lebih ke positif ya, Kiai ya. Nah, persoalan yang dihadapi bangsa ini kan besar sekali, Kiai. Artinya ketika kita menghadapi sendiri-sendiri tentu bebannya berat. Kalau kita bersama-sama bergandengan tangan, itu kan akan terasa lebih ringan. Momentum Ramadan, Idul Fitri harus kita jadikan semangat untuk maju ke depan. Belum tentu kita dapat Lebaran atau Ramadan tahun depan ya. Nggak ada jaminan, Kiai. Nah, apa yang bisa Kiai katakan agar semangat Ramadan, semangat Idul Fitri ini bisa terus berkelanjutan? Mari kita bersama-sama berikhtiar, berupaya agar efek daripada madrasah Ramadan, saya katakan sekolah Ramadan selama 1 bulan ini terus berkelanjutan di dalam kehidupan kita 1 tahun ke depan. Kita sudah dilatih untuk menahan nafsu, dilatih untuk tidak makan, tidak minum, yang esensinya sebenarnya menekan nafsu. Nah, kalau kita berbicara nafsu, Mas Doni, ya tidak mungkin. Kita menghilangkan, tidak mungkin. Iya. Kita ini diciptakan oleh Allah ada nafsunya. Betul. Persoalannya apakah kita bisa mengendalikan? Nah itu. Kalau kita bisa mengendalikan, maka nafsu ini akan menjadi kendaraan kita untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam hal ini, saya berharap momentum Ramadan, Idul Fitri, menjadi spirit untuk memperbaiki hubungan antara anak bangsa. Kita harus jujur lah, namanya kita berkontestasi ya. Ada gesekan dan sebagainya. Yang terpenting jangan pecah. Jangan terbelah. Ini susah untuk menyatukan kalau terbelah. Jadi perbedaan itu saya katakan bisa terjadi dan itu lumrah. Kalau di majelis ulama, saya juga di majelis ulama diajarkan ada perbedaan, ada penyimpangan. Ya, kalau menyimpang baru ya kita harus tegas. Demikian Mas Den. Mas Tony. Memang Ramadan ini sekolahnya 1 bulan ya, Kiai. Tapi setelah wisuda Idul Fitri, sekolah kehidupan masih terus berlanjut ya, Kiai ya. Baik, Kiai, kita rehat sejenak, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa, kami segera kembali setelah yang berikut ini. Tetap bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Saya tengah berdialog dengan Kiai Haji Misbah. Kiai, Anda kan pendiri Aswaja NU ya. Sekaligus juga pengasuh di Pondok Pesantren Ilmu Al-Quran Al-Misbah di Jakarta. Nah, ini kan semua terkait dengan pembinaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia. SDM ini penting bagi bangsa kita, Kiai. Apa yang bisa Anda sampaikan? Jadi bangsa ini kalau ingin berubah,
saya tegaskan mulailah dari ilmu pengetahuan. Maka kemudian peran Nahdlatul Ulama, peran pondok pesantren itu fokus kepada keilmuan. Jadi sepanjang sejarah Indonesia, bahkan sebelum Indonesia lahir, para ulama sudah berperan. Dan perannya itu fokus kepada dunia pendidikan. Sehingga dengan pendidikan kemudian masyarakat mengetahui yang boleh dan tidak boleh, yang halal dan haram, mana yang manfaat dan tidak manfaat. Maka kemudian dari ilmu ini menghasilkan iradah. Nah, iradah itu keinginan. Dan ini menjadi kekuatan, Mas Doni. Kalau orang sudah punya keinginan, maka orang akan melakukan sebuah tindakan. Lah, tindakan ini dipengaruhi oleh keinginan, keinginan dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan. Maka saran saya kepada umat Islam, bangsa Indonesia, mari kita jaga kualitas bangsa ini mulai dari ilmu. Tentu dengan institusi-institusi yang ada ya, mulai tingkat dasar, menengah, atas, dan selanjutnya. Karena bagaimanapun juga bangsa ini akan berkelanjutan kalau kualitas keilmuannya tinggi. Dan itu mempengaruhi kepada SDM kita. Iya, persoalannya Kiai ada perbedaan kualitas pendidikan termasuk mungkin sarana prasarana pendidikan di kota dan di pedesaan gitu. Apa yang harus kita lakukan biar ini semakin merata? Tentu berangkat daripada kebijakan pemerintah. Namun demikian peran masyarakat sangat penting. Kita lihat pondok-pondok pesantren misalnya. Sebelum Indonesia merdeka sudah ada kan? Iya. Dan mereka mengkader, menggembleng anak bangsa. Sehingga menjadi pemimpin-pemimpin selanjutnya. Jadi kalau kita hanya bertumpu kepada kekuatan pemerintah, ya tentu pemerintah punya hak ya, punya kewajiban untuk mengalokasikan dana bagaimana sekiranya proses pendidikan itu berjalan. Tetapi peran serta masyarakat itu sangat dibutuhkan. Dan Islam mengajarkan pendidikan itu tidak hanya di bangku sekolah, Mas Don. Tapi minal mahdi ilal lahdi. Ya. Mulai dari kita lahir, itu ibu-ibu itu harus sadar bahwa anak saya harus dididik. Kalau anak kita lahir, kuping kanan diadani, kuping kiri dikomati, dan diperkenalkan kalimat-kalimat yang baik. Itu adalah proses pendidikan. Dan itu ibu-ibu harus sadar ya. Karena ibu-ibu adalah madrasah yang pertama buat anak kita. Lah, baru kemudian di lingkaran keluarga, kemudian kita masuk kepada pendidikan-pendidikan formal. Tetapi masyarakat juga harus berperan, membantu. Karena begini, seringkali kita menemukan, kita diajarkan tentang moral, tentang etika, di sekolah, di dunia pendidikan. Tetapi lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat tidak mendukung. Maka kadang-kadang anak kita bingung ya, mana yang benar ini? Guru saya, sekolah saya, atau masyarakat? Makanya harus bersinergi. Seseorang akan mendapatkan ilmu dengan sempurna apabila 3 komponen ini berjalan. Yakni guru, kemudian sang murid, dan tentu orang tua serta lingkungan. Nah ini kalau ini saling mendukung, insya Allah proses sumber daya manusia agar lebih tinggi, lebih baik, ini akan tercapai, Mas Doni. Ya, ini menarik sekali Kiai. Kalau kita lihat konteks kekinian sekarang di kehidupan keluarga Indonesia, mungkin kalau orang tua meminta anak-anaknya mendirikan sholat, tetapi orang tuanya nggak pernah kelihatan sholat. Nah, ini tidak ada keteladanan gitu kan, termasuk hal-hal lain lah, hal sederhana gitu kan. Nah, bagaimana seharusnya orang tua memberikan keteladanan, sementara anak-anak itu kan bukan pendengar yang baik, tapi peniru yang ulung, Kiai. Peniru yang ulung. Baik, Mas Doni. Makanya kemudian dalam Islam itu sangat diperhatikannya. Proses pendidikan itu mulai dari keluarga. Jadi diajarkan bahwa lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Keteladanan itu lebih bermakna dari 1000 kata. Saya itu punya kiai. Kiai saya itu tidak seperti saya pribadi nih, suka ceramah, berbicara di depan kamera. Tapi kiai saya itu lebih banyak mencontohkan. Saya ngintip itu di kamar beliau. Di keheningan malam, tahajud. Mendoakan kepada santrinya. Dan ini, tradisi semacam ini dilupakan oleh bangsa ini. Kita hanya berorientasi kepada proses pendidikan di bangku belajar, di sekolah. Secara batin kadang-kadang dilupakan. Kita ini kan miliknya Allah. Jadi ketika kita sudah tidak mampu mengendalikan apapun yang di sekeliling kita,
Coba sapalah. Yang mempunyai diri kita ini siapa? Allah. Maka saran saya, orang tua itu jangan sampai tidak mendoakan anaknya. Di keheningan malam doa, ya Allah, anak saya sekolah, anak saya kuliah, anak saya ada di pesantren. Jadikan mereka, ya Allah, anak-anak yang soleh dan soleh. Jangan lupakan ini. Ini yang sering dilupakan. Makanya dunia pendidikan kita harus bersinergi dengan lingkungan, utamanya dengan orang tua. Yang saya katakan, jangan sampai sekolah mengajarkan kebaikan, orang tuanya sebaliknya. Kita di sekolah diajarkan tentang kejujuran, di rumah kalau ditanya bapak ada, padahal bapaknya ada, bilang nak, bapak sedang nggak ada, padahal bapaknya ada kan, ngajarin nggak bener itu. Nah itu kita tidak sadar, makanya kita mulai pendidikan itu dari rumah kita. Insya Allah bangsa ini akan lebih baik, Mas. Iya, iya, itu harapan kita bersama. Dan kalau bicara rumah besar kita yaitu Indonesia, ya kan, NU ini kan dari era perjuangan fisik, kemudian diplomasi mengusir penjajah, sampai perjuangan melawan kemiskinan dan kebodohan selalu berada di garda terdepan. Saya tahu NU punya sekolah dari tingkat prasekolah dasar sampai universitas, ya kan. Pesantrennya juga di mana-mana. Nah, di luar itu soal ekonomi juga penting, Kiai. Nah, bagaimana kita mau bicara tentang kualitas hidup kita kalau perut kita juga kosong gitu kan. Ini dua hal ini tentu akan jadi PR kita sampai seterusnya. Apa yang Kiai bisa katakan agar kemiskinan kebodohan itu bisa kita perangi bersama-sama, Kiai? Makasih Mas Doni. Memang kebutuhan manusia itu sebenarnya kalau saya menyederhanakan dua. Rasa aman, rasa kenyang. Siapapun ya. Dalam pemahaman saya, agama apapun, suku apapun, kebutuhan kita ini dua. Aman, kenyang. Kenyang, ya. Nah, perbedaan-perbedaan bahasa, perbedaan suku, perbedaan agama, itu tidak bisa dihindari. Tetapi kebutuhan masyarakat, bangsa Indonesia ini dua. Maka saran saya, bagaimana sekiranya para pemimpin di semua lini itu memikirkan itu. Bagaimana sekiranya rakyat aman dan kenyang. Itu kalau bahasa kasar ya, kalau bahasa sederhananya menjadi sejahtera. Ya. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan peran daripada Nahdlatul Ulama. Tentu fokus kepada dunia dakwah dan dunia pendidikan. Memang pernah Nahdlatul Ulama itu pada posisi menjadi partai politik ya. Tetapi hari ini tegas posisinya Nahdlatul Ulama bergerak di dalam dunia dakwah, di dalam dunia pendidikan. Dan memperkuat tatanan sosial masyarakat. Karena bagaimanapun juga negara dan bangsa ini harus juga dijaga bagaimana akhlaknya. Dia mampu membangun sebuah sistem pendidikan, ajaran, konsep. Bagaimana kita ini harus berinteraksi antar satu dengan yang lain. Dan ini adalah dasar, pokok daripada bangsa ini. Makanya Nahdlatul Ulama secara khusus dan pesantren. Karena kalau kita berbicara NU itu adalah pesantren. Pesantren itu kecil, Nahdlatul Ulama itu besar. Dan kita berada di dalam rumah yang besar yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saran saya kepada para kiai, para ulama, berperan di dalam posisi ini. Insya Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum, akan diangkat derajatnya oleh Allah. Ya. Justru kalau saya terlalu jauh masuk pada ruangan yang bukan keahlian saya, ya saya tidak berharga, saya tidak bernilai. Inilah yang saya sampaikan, pentingnya pendidikan, pentingnya dakwah di dalam Nahdlatul Ulama. Ya, salah satu upaya untuk menjaga kualitas pendidikan tentu dengan merekrut pendidik atau guru-guru yang berkualitas, Kiai. Nah, Anda melihatnya seperti apa? Apa yang sudah dijalankan oleh PBNU atau melalui pesantren-pesantren kita sekarang ini, apakah sudah tepat? Karena berangkat dari sebuah kemandirian. Itu pesantren. Jadi mulai dari awal, sejak zaman kolonial, pesantren itu mempunyai ciri khas, termasuk Nahdlatul Ulama. Pesantren punya kemandirian yang utuh, baik secara kurikulum maupun secara ekonomi. Satu pondok pesantren di Jawa Timur, ya, yakni di Pondok Pesantren Sidokiri, itu mulai dulu sampai sekarang posisi tangannya tidak pernah di bawah.
bukan tidak mau bantuan kepada pemerintah, bukan. Tetapi mandiri. Bagus dong, Kiai. Ini yang perlu ditiru. Iya. Karena mohon maaf, bangsa ini kan pernah tidak ada. Negara ini pernah tidak ada. Dan pendidikan terus ada. Maka kalau kita ini tidak mandiri dalam finansial, termasuk juga di dalam kita mengelola secara mandiri di dalam dunia pendidikan tersebut, ini akan runtuh di saat negara akan runtuh. Makanya kemandirian dunia pendidikan, khususnya di Nahdlatul Ulama dan pesantren itu, sangat dikedepankan, Mas Doni. Iya. Harusnya malah kita bisa belajar ya kemandirian ekonomi, UMKM atau wirausaha dari pesantren, Kiai. Iya, saya lihat bagaimana pesantren menghidupkan kegiatan aktivitas pendidikannya di lingkungan sendiri ya, paling tidak di lingkungan sendiri. Ini luar biasa, Pak. Di Pondok Pesantren Sidogiri itu ada koperasinya, dan koperasinya itu koperasi terbaik ya se-Indonesia. Dan di situ hanya memfasilitasi kebutuhan santri dan para alumni. Itu sudah kuat. Karena bagaimanapun juga, kita itu mau mencontoh sesuatu, ini harus konkret ya. Iya. Kita berbicara perbaikan bangsa. Mulai dari mana? Ya, tentu memulai dari sesuatu yang paling mungkin. Iya. Saya sebagai insan pesantren dan aktif di Nahdlatul Ulama, tentu saya berpikir bagaimana sekiranya kita memulai perbaikan itu dari lingkup yang paling kecil. Dan insya Allah akan berhasil. Daripada kita berbicara global ya, kemudian tindakan nggak karu-karuan, nggak jelas. Seharusnya tindakan jelas dong, terukur. Boleh kita berpikir global, tapi tindakannya harus lokal. Betul. Katanya kan harus memulai dari diri sendiri, dari hal yang kecil, dan mulai sekarang juga, Kiai. Mulai sekarang. Ya. Nah, Kiai, ini kita tidak bisa pungkiri ada beberapa catatan yang kita lalui di tahun ini, yaitu peristiwa-peristiwa di lingkungan pesantren yang mungkin memicu tindak kekerasan ya. Nah, padahal sebenarnya kan lingkungannya tidak seperti itu. Apa yang salah, Kiai? Baik, jadi di satu sisi kita harus introspeksi ya. Saya mengatakan kemajuan teknologi informasi juga berkontribusi terhadap perubahan perilaku kita. Kita tidak membayangkan bahwa 10 tahun yang lalu saya akan pegang semacam ini. Iya. Semua hal bisa diakses dari sini. Betul. Ngaji pun bisa. Ngaji. Dan saya tahu bagaimana kosakata ini benar atau tidak dengan secepat kilat. Betul. Tidak usah cari kamus, ya tinggal akses ini saja. Dan ternyata ini juga mempengaruhi perilaku di dunia pendidikan pesantren. Saya katakan tadi, asli daripada perilaku manusia itu baik kan? Fitrah. Suci manusia itu. Namun kemudian dipengaruhi oleh lingkungan. Tentu berkaitan dengan pelanggaran hukum, ya harus ada tindakan. Harus ada efek jera. Itu yang pertama. Yang kedua, pondok pesantren juga harus mampu memanfaatkan teknologi. Ya, tidak boleh tertutup pada teknologi kan? Tidak bisa. Karena ini alat. Ya. Kita punya prinsip al-muhafadzatu alal qadimis shalih. Kita menjaga tradisi yang lama. Karena kalau kita tidak punya tradisi basic yang jelas, kita berangkat dari mana? Tapi kita jangan tertutup. Wal akhdhu bil jadidil aslah. Kita mengambil sesuatu yang baik. Ada inovasi-inovasi. Misalnya sekarang kita dakwah. Mau nggak mau kita harus memanfaatkan sosial media kan? Dan banyak tokoh-tokoh yang ada di sekeliling kami. Kalau Kiai Misbah mungkin tidak terlalu masyhur, tidak terlalu terkenal. Banyak kiai-kiai kampung, ulama-ulama dari kampung menjadi viral, menjadi terkenal. Tidak harus ada di Jakarta kan? Tapi memanfaatkan teknologi yang ada. Betul. Mereka viral dari kampung masing-masing. Inilah yang saya katakan, jangan kita hanya menjadi maf'ul, menjadi korban. Tetapi kita juga menjadi fa'il, pelaku di dalam kemajuan teknologi informasi ini. Iya. Seyogyanya teknologi itu kita gunakan untuk menyebarkan kebaikan ya. Hal-hal positif ya, Kiai ya. Baik, Kiai, kita rehat sejenak. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami segera kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami.
Terima kasih masih bergabung bersama kami di NTV Prime Dialog. Kami sedang berdiskusi dengan Kiai Haji Misbah. Saya lanjutkan diskusi ini. Kiai, kalau kita bicara tentang ideologi Ahlus Sunnah wal Jamaah, ini kalau kita kaitkan dengan konteks kekinian dengan bangsa kita, apa yang bisa Anda sampaikan nih, Kiai? Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah ini adalah sebuah firqatun najah ya, yang dikatakan, yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, kelompok yang selamat. Memang bagaimanapun juga kita harus akui di tengah-tengah umat Islam sampai hari ini ada perbedaan, ada berbagai macam kelompok ya. Maka kita harus pastikan kita dalam posisi yang benar. Ya. Rasulullah menyampaikan begini, alaikum bisawadil azam. Ikut kepada mayoritas. Dan mayoritas di dunia ini, di tengah-tengah umat Islam, adalah pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di mana konsep tauhidnya jelas, mengikuti Rasulullah SAW melalui para sahabat, melalui para ulama. Ini yang saya maksud dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam masalah akidah misalnya jelas, ulama yang dimaksud itu adalah Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Ya. Dalam masalah ibadah itu mengacu kepada salah satu madhab yang 4, Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki. Dan dalam masalah akhlak itu mengacu kepada Imam Junaid al-Baghdadi dan Imam al-Ghazali. Karena Islam itu, Mas Doni, tidak lepas dari 3. Ada iman, ada Islam, ada ihsan. Dan ini ada disiplin ilmu masing-masing. Kita jaga itu. Jadi ukuran perilaku kita dalam Islam itu ya berangkat daripada tadi Al-Quran, Al-Hadis, dan ijma' para ulama. Sehingga kita ini sampai kapanpun langkah-langkah kita ini terjaga dari sesuatu yang tidak diinginkan oleh Sayyidina Rasulullah Muhammad SAW. Secara khusus Mas Doni, saya ingin menyoroti sedikit berkaitan dengan tradisi di Lebaran ini. Mudik? Ya, mudik, halal bihalal. Halal bihalal. Itu saya katakan kekayaan tradisi di Indonesia. Kearifan lokal. Iya. Itu kan istilah ya. Halal bihalal, mudik, itu istilah. Iya. Orang bingung itu. Tidak semua. Halal bihalal itu artinya halal apa? Bihalal itu kalau secara harfiah orang Arab nggak ngerti. Nggak ngerti. Halal bihalal apa itu? Hanya ada di Indonesia. Hanya di Indonesia. Kemudian mudik. Yang sekarang saya dengar itu menjadi mudik yang paling meriah ya. Kalau kita tarik ternyata tradisi ini berangkat dari ajaran Islam. Mudik itu kembali ke kampung halaman. Iya. Ini perlu diketahui bahwasanya Rasulullah SAW itu memang rindu akan kampung halamannya. Dan itu manusiawi. Mas Doni dari mana asalnya? Nah, kalau ditanya asli susah, Kiai. Campur-campur. Lahir di Makassar, besar di Jogja. Ya, artinya kalimat Makassar itu muncul. Iya. Sejauh apapun, Mas Doni pasti ingat kalimat itu. Iya. Dan rindu akan kampung halaman. Jadi orang pontang-panting ya, kadang-kadang sewa kendaraan, nggak punya kendaraan, bagaimana utang. Demi untuk itu, mudik. Iya. Itu sebenarnya kalau hanya sekedar mudik, saya khawatir hanya kosong, kemudian tidak akan mendapatkan apapun. Pada kesempatan kali ini saya ingatkan bahwa mudik itu sebenarnya silaturahim. Iya. Dan dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita lakukan itu lillahi ta'ala, karena Allah, insya Allah nilainya besar. Ya. Man masya li ziyarati walidai, barang siapa berjalan ingin bertemu, menemui kedua orang tuanya, kemudian lantas setelah ketemu dia menyampaikan dengan kalimat yang baik, mohon maaf, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat setiap langkah itu 100 derajat. Setiap langkah. Bagaimana kalau kita mudiknya beribu-ribu kilo? Wow. Itu artinya Islam mengapresiasi itu. Ya. Makanya dalam hal ini pesan saya kepada rakyat Indonesia, khususnya umat Islam yang sedang melakukan tradisi mudik, jalankanlah itu semua karena Allah. Capekmu, biayamu yang habis itu tidak akan sia-sia, tetapi ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, amin. Bahkan dari catatan saya, Kiai, mudik ini memberikan efek bagi perekonomian, perputaran uang itu kurang lebih 200 triliun rupiah loh, Kiai. Angka yang cukup besar. Dan ada juga konsep zakat dalam Islam kan untuk membantu fakir miskin. Artinya ketika mudik ini menjadi sebuah tradisi yang positif, bukan hanya soal mulih dise gitu kan, pulang kampung gitu, tapi juga bisa membangkitkan ekonomi, berbagi, baik berzakat atau membangkitkan ekonomi umat. Tetapi
ada juga manfaatnya bagi orang yang kita kunjungi di kampung halaman. Nah, Kiai melihat apakah ini bisa punya potensi untuk kita pulang itu bukan cuma nambah beban di kampung gitu loh, tapi juga ada manfaat bagi orang yang kita kunjungi di kampung, masyarakat di kampung halaman kita, sehingga setidaknya ekonomi di kampung juga bisa menggeliat, Kiai. Saya katakan di dalam mudik, di dalam silaturahim, itu pasti ada keberkahan, ada kebaikan. Jadi kita fokus kepada silaturahimnya, Mas. Ya. Kenapa silaturahim ini kita lakukan? Saya katakan kita berangkat karena Allah, karena Rasulullah. Lah itu ada keberkahan nanti. Misalnya muncullah angka-angka itu. Ya. Bagaimana perputaran ekonomi menjadi luar biasa dahsyat oleh sebab tradisi mudik ini. Lah ini kalau kita lakukan, maka niat lillah itu penting. Mungkin orang lupa ini. Niat lillahi ta'ala. Apa hubungannya dengan ekonomi? Ekonomi itu berkahnya. Betul. Ekonomi itu berkahnya. Dan memang mudik ini saya katakan bagian daripada ikhtiar kita untuk menyambung rasa. Sebenarnya dengan teknologi kita bisa video call hari ini. Iya, iya. Tidak usah mudik-mudikan. Iya. Tapi beda rasanya. Beda rasanya, Kiai. Beda. Jadi sama halnya dengan kita ziarah kubur. Iya. Ya, biasanya ada tradisi ziarah kubur. Kalau sudah lebaran begini nih, di pemakaman ramai ini. Ramai ya. Dalam rangka mereka berziarah. Sebenarnya ziarah kubur itu semangatnya ihda'us thawab. Menghadiahkan pahala, Mas Doni. Menghadiahkan pahala ya dari sini bisa kok. Saya kirimkan Fatihah ini kepada bapak saya, ibu saya. Dari Jakarta bisa. Tapi beda ketika kita datang ke kuburan langsung. Betul. Kan nggak bisa video call ke kuburan. Ya? Makanya harus bertemu. Harus bertemu langsung. Ada sesuatu yang tidak bisa kita bertemu. Bertemu itu mahal. Iya, iya. Saya itu mau ketemu sama Mas Doni itu masih komat kamit. Padahal bisa saja saya mengatakan, Mas Doni, saya tidak bisa hadir. Cukup kita Zoom saja misalnya. Iya, iya. Beda rasanya. Betul, Kiai. Makanya dalam hal ini, tradisi mudik itu kita harus pahami sebagai tradisi yang positif. Iya. Yakni membangun kekuatan bangsa. Iya, iya. Nah, kalau kebersamaan ini sudah ada, keberkahan itu akan muncul. Makanya kalau di tradisi Jawa itu, mangan orang mangan sing Asal penting ngumpul. Tapi ada juga yang mengatakan yang penting mangan. Tapi ada yang mengatakan ini filosofi ini benar. Kalau sudah kita berkumpul, bertemu, saya katakan bertemu itu adalah puncak daripada kenikmatan. Ketika saya melihat ini, Pak Prabowo bertemu dengan Ibu Megawati. Bangsa ini, pemimpin kita bertemu. Betul. Efeknya luar biasa kan? Iya, ada hanya bertemu. ya. Ada keteladanan. Pak Jokowi membuka istana untuk rakyat. Iya. Bertemu. Itu nilai daripada pertemuan. Makanya saya katakan mengapresiasi kepada rakyat Indonesia yang punya tradisi mudik, di mana ini kalau kita tarik sebenarnya diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu pernah rindu loh kepada kampung halamannya. Sampai Rasulullah itu mengatakan, kapan saya bisa kembali ke Mekah? Kapan saya bisa kembali ke Mekah? Sampai begitu. Iya. Allahumma habib ilainal Madinah kahubina Mekah. Ya Allah, berilah kesempatan kepada saya untuk cinta kepada Madinah. Karena beliau sudah ada di Madinah. Iya. Sebagaimana saya senang cinta kepada Mekah. Okay. Saking rindunya kepada kampung halaman. Jadi orang yang cinta kampung halaman itu bukan salah, tapi diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Cuma dibahasakan dengan bahasa daerah mudik. Mudik, ya. Demikian Mas Doni. Ya, baik Kiai. Saya harus mengakhiri diskusi kita di kesempatan kali ini, tapi Kiai bisa memberikan kembali catatan bagi penonton kita terkait dengan Idul Fitri tahun ini, bagaimana kita bisa merayakan dengan sepenuh kemenangan, khususnya bagi masyarakat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Silakan Kiai. Baik, terima kasih Mas Doni. Idul Fitri seperti yang kita maklumi adalah sebuah ritual kita untuk kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian. Dan ini adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang melaksanakan ibadah sepanjang bulan Ramadan. Mari kita harus mengembangkan suasana Idul Fitri ini bukan hanya saat hari ini saja, tetapi kita harus kembangkan spirit ini untuk kehidupan berbangsa dan bernegara dengan lebih baik lagi.
Artinya apa? Semangat berkorban, kesabaran, kejujuran. Nilai-nilai yang baik ini mari kita aplikasikan di dalam kehidupan kita selama 1 tahun. Dan ini adalah bagian kontribusi kita sebagai umat Islam khususnya kepada kebesaran bangsa dan negara ini. Saya berharap dengan spirit semacam ini negara kita akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang sejahtera dan aman, diridhoi oleh Allah. Demikian Mas Doni. Siap, terima kasih Kiai. Baik. Pemirsa, kami akhiri sampai di sini diskusi kita untuk kesempatan kali ini. Namun jangan beranjak dulu karena sesaat lagi kami akan segera hadir dalam NTV Prime Bulletin. Terima kasih dan sampai jumpa.